Halo semuanya, salam Fortuna. Ya, kali ini Fortuna channelnya membuat podcast ya. Ini untuk pertama kali kita buat podcast dan kita akan mengenal lebih dekat lagi apa itu suara Fortuna dan siapa aja di belakangnya, ya kan? Nah, untuk saat ini kita ingin tahu tentang apakah suara Fortuna itu. Nah, sekarang sudah ada nih narasumbernya nih, dari kita udah hadir di sini ya. Nah, di sini ada Mas Diki. Halo Mas Diki, apa kabar? Halo juga, kabar baik. Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Salam Fortuna. Salam Fortuna. Nah, oke. Nah, kali ini kita sebenarnya di Suara Fortuna ini ada dua ahli kita ya, yaitu ahli yang dalam bidang astrologi ya. Suara Fortuna itu kita akan mengupas tentang astrologi. Astrologi itu apa dan bagaimana mereka yang ada di belakang ini yang terlibat dan siapa aja orangnya. Yang pertama itu ada Mas Diki dan yang kedua ada Reno Astro. Dia jauh, dia di Jambi orangnya ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dah sama mereka. Sekarang kita sudah ada Mas Diki ya. Kita pengen tahu nih, Mas Diki, Suara Fortuna itu apa Mas Diki? Dan kayaknya dulu pernah ada ya Suara Fortuna itu ya, kalau saya boleh dengar ya. Iya, betul. Dulu pernah ada memang Suara Fortuna. Cuman dulu itu kita by phone ya. By phone. Iya, by phone. Jadi sifatnya itu adalah ya kayak semacam chatting lah, kita ngobrol by telepon gitu kan. Tapi dia dalam kategori astrologi gitu ya. Iya, jadi dulu itu ada perkembangan dari yang sifatnya kayak chatting kayak begitu. Cuman pada saat itu karena kita memakai sebuah alat atau media untuk untuk ngobrol dan ya banyak waktu itu juga yang penelpon waktu itu sifatnya itu kayak curhat, ada yang konsultasi juga mengenai masalah mereka gitu. Oh gitu. Nah, dari situlah kita punya satu semacam ide atau gagasan bagaimana kalau ini semacam ada alat bantunya untuk kita mendalami personality seseorang gitu. Nah, dari situ kemudian mulailah ada training khusus mengenai astrologi itu gitu kan. Jadi macam orang-orang atau operatornya itu dididik dengan ilmu astrologi itu gitu. Nah, bedanya mungkin astrologi yang kita dalamin itu dengan yang mungkin dilihat di koran atau di majalah, ya itu memang beda banget istilahnya. Beda banget ya. Iya, kalau di koran atau di majalah itu adalah hanya istilahnya kulitnya aja gitu loh. Oh, yang di koran itu yang banyak kayak zodiak gitu ya? Betul. Oh, itu emang zodiak itu emang sama dengan astrologi itu sebenarnya? Ya, zodiak itu sebetulnya bagian dari astrologi lah gitu ya. Cuman kalau lebih dalam itu sebetulnya itu kompleks, banyak. Jadi yang ditampilkan di koran atau majalah itu hanya sebagian atau kecil dari astrologi. Sebetulnya gitu. tak semudah atau sebenarnya sesimpel itu gitu untuk menginterpretasikan. Misalkan kalau kita Virgo begini ya, tidak juga gitu. Maksudnya tuh kadang-kadang kan kalau kita dengar orang enggak, saya tidak begitu gitu kan orangnya. Iya, kebanyakan begitu tuh kan gitu. Ya, karena memang dalam astrologi itu kompleks. Kalau boleh dibilang tadi 12 rasi bintang itu ada pada diri seseorang itu. Dan itu untuk menginterpretasikannya itu ada ilmu khusus gitu. Makanya tadi saya bilang itu di kita itu ada training untuk astrologinya itu astrologi itu. Jadi nggak cuman baca buku kayak begitu gitu. Jadi ada skill khusus mengenai untuk menginterpretasikan astrologi ini gitu. Untuk mengetahui dan ini juga sebetulnya tuh
karena mungkin orang kebanyakan apa melihat astrologi ini dari kulitnya saja, makanya ini apa akhirnya menyebabkan salah ini gitu, apa salah orang salah kaprah mengenai astrologi ini. Jadi image-nya itu jadi negatif gitu loh. Mungkin apa sifatnya, wah ini ramalan misalkan nggak boleh kayak gitu. Mungkin gini kali ya, orang yang tahu itu sebenarnya yang mereka tahu itu sebenarnya zodiak gitu. Tapi bukan berarti mereka membaca bahwa ini adalah astrologi gitu. Bukan kali ya. Jadi ini zodiak. Jadi mereka tuh berpikir zodiak dan gue pernah ngeliat ya di komen orang-orang tuh kayaknya zodiak, gue nggak percaya gitu sama zodiak gitu, apaan gitu. Nah mungkin dari sisi itu cuman kulitnya doang ya zodiak gitu ya. Makanya kalau saya balik bertanya gitu kan, kenapa kok bisa misalkan gambar singa Leo misalkan di interpretasinya begini gitu. Pernah nggak terpikir gitu loh, kenapa bisa diartikan seperti itu gitu kan? Maksudnya bagi para pembacanya gitu. Gitu. Kalau gue sih kagak tahu deh tuh Mas. Pokoknya yang tahu zodiak itu ya udah, itu ada Leo, ada Virgo, ada apa, dan mereka itu seperti apa kayak binatang gitu ya. Ada domba, ada kalajengking lah apa gitu. Nah itu di luar dari itu sama sekali nggak tahu tuh. Bisa digambarin nggak sih? Mas? Ya begitulah gitu kan, istilah memang gambaran seseorang atau orang awam ya begitu ininya gitu kan. Oh ini gambar ini berarti orang gitu sifatnya kan? Seperti binatang itu gitu kali ya. Gitu ya. Padahal kalau kita berpikir, dan kalau saya yang dalamin apa astrologi itu tidak ternyata kompleks gitu. Astrologi kompleks. Itu iya kompleks banget gitu. Dan kalau saya boleh katakan astrologi itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya ya, ilmu pengetahuan, karena interpretasi dari astrologi ini, misalnya dari setiap simbol-simbol yang diberikan kayak gitu, itu adalah by data gitu. Jadi astrologi itu adalah by data. Ini by data itu misalkan begini deh gitu kan, contohnya gitu. Kalau misalkan di laut itu kan ada pasang surut. Kan surut laut, dan di sana katanya kan ada pengaruh dari gravitasi bulan pada saat itu gravitasi gitu kan. Bulan. Kita lihat di situ kan pada saat pasang bagaimana perilaku manusia gitu kan? Dan pada saat surut bagaimana. Mungkin pada saat pasang kan orang ada kecenderungan untuk tidak ingin melaut. Walaupun 1-2 mungkin ada gitu kan. Tapi gambaran secara umum gitu kan menyimpulkan bahwa orang cenderung misalkan berada di rumah gitu kan. Ini karena pengaruh lagi pasang ini kenapa? Karena ada gravitasi bulan barangkali gitu. Makanya di sana digambarkan kalau ada moon itu adalah penggambaran dari sebuah keluarga. Jadi orang cenderung berkumpul dengan keluarga gitu. Nah ibaratnya itu kayak begitulah contoh-contoh itu menginterpretasikan dari ini. Jadi astrologi itu adalah berdasarkan dari pergerakan semua planet yang ada di alam semesta. Gitu. Bahkan dihitung, misalkan berapa derajat dia perubahannya. Sekian derajat perubahan itu ada nggak pengaruhnya ke bumi dalam hal ini ke imbasnya ke manusia gitu kan. Bagaimana sih kalau misalkan ada perubahan suatu planet gitu kan, apakah ada gitu kan. Memang kalau dirunut itu kan ada perubahan musim, ada segala macam yang terjadi di bumi lah. Nah itu bagian dari data-data yang dikumpulkan oleh astrologi itu gitu loh. Misalkan perubahan planet begini menyebabkan perubahan musim di dunia, dan bagaimana menyebabkan perubahan-perubahan tingkah laku manusia misalkan yang ada di bumi. Dan itu karena tadi saya bilang by data, ya data itu adalah dikumpulkan sehingga terjadilah sebuah pola gitu. Jadi kalau misalkan ada planet ini polanya seperti apa, sampai kan kalau ilmu pengetahuan penelitian kan begitu, kita berulang-ulang berkali-kali akhirnya kan menjadi sebuah pola dan akhirnya menjadi sebuah teori gitu kan. Teori inilah yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan gitu kan. Ujung-ujungnya kan begitu. Astrologi juga seperti itu gitu kan. Ada by datanya, bahkan ada perhitungannya tersendiri berapa derajat misalkan planet tertentu bergeraknya.
beda-beda itu kan. Kalau bulan mungkin dalam waktu berapa jam dia ada perubahan. Tapi kalau planet yang paling luar, Pluto, itu mungkin pergerakannya 1 derajat 1 tahun gitu kan. Atau 30 tahun kalau menurut saya. Astrologi itu mengambil data-data dari situ gitu. Nah, ya ibaratnya kalau misalkan inilah gitu kan, pernah dengar ini BMKG, Badan Meteorologi. Iya, tahu gitu kan? Tahu. Dia kan meramalkan hujan kan. Kalau orang tahunya kan begitu. Dia ngeramalin hujan nih itu, atau cuaca gitu. Kapan hujan, kapan misalkan apa panas, kapan ini. Nah, mereka dari mana gitu? Orang kan umum menyebutnya itu ramalan cuaca gitu kan. Tapi mereka kan by data kan. Malah resmi, ada badannya, ada gedungnya, ada kepala ini gitu. Tapi mereka bicara apa? Ya berdasarkan pola kan. Pola yang ada. Jadi kalau misalkan angin berhembus dari arah mana, sementara ada awan, oh ini kemungkinan hujan. Ya astrologi juga begitu gitu. Sama pergerakan planet di sini kan. Kalau teori dari fisika kan begitu kan. Di alam semesta itu ada pergerakan. Setiap planet. Kalau gitu. Ya mungkin bukan itu sebenarnya ilmu pengetahuan juga ya, yang sudah ada mungkin di kitab suci juga udah ada ya, bahwa itu semua planet-planet bergerak gitu. Dan itu berarti dari zaman dulu itu memang sudah dipelajari sudah gitu ya. Ada dipelajari kayak gitu. Mas, gue pengen nanya nih, itu zodiak itu kan termasuk dalam astrologi juga ya? Nah, itu kan banyak yang membuat pola-pola itu yang kayak seperti binatang gitu kan. Ada kalajengking gitu, ada domba gitu. Itu sebenarnya dari mana sih Mas? Mereka itu buat itu dari mana gitu? Ya semuanya itu kan balik lagi seperti yang tadi saya bilang gitu Pak, ke pola rasi bintangnya ada gitu kan. Nah, mungkin kalau di sekolah dulu kan pernah diajarin itu kan, ada apa sih kayak macam galaksi Bima Sakti atau apa gitu kan. Nah itu misalkan pola-pola yang ada itulah, misalkan pola perbintangan yang ada di di langit sana gitu kan. Kadang orang melihatnya itu setiap tanggal sekian sampai sekian, kok pola pola bintang yang ada di di sana itu di angkasa itu sepertinya berbentuk sesuatu gitu. Berbentuk sesuatu, dan itu pola itu terus berulang gitu loh. Berulang gitu. Setiap antara tanggal sekian dan tanggal sekian di bulan ini selalu polanya itu terbentuk kayak begini, sehingga orang menginterpretasikan dan supaya mudah menyebutkannya. Oh ini kalau kita lihat ini kok bentuknya kayak ini ya, kayak kalajengking misalkan letak apa gitu kan. Nah, dan itu dinamain langsung tuh kayak Scorpio gitu kan. Betul. Itu baru ininya gitu, istilahnya itu baru untuk memudahkan orang untuk ini aja gitu, untuk gitu. Penyimbolan lah, simbol dari itu kan. Nah, cuman lebih jauh dari itu, pada akhirnya orang itu akan mencari tahu gitu loh, mencari tahu seperti apa sih sebetulnya ini gitu kan, yang tadi saya bilang gitu kan, apa memang ada ininya, apa pengaruhnya ke kita atau bagaimana gitu kan. Karena kok ini munculnya kan setiap bulan kok sama gitu ininya gitu Pak, misalnya kayak gitu. Dan orang juga pada saat tertentu juga dengan ilmu pengetahuan kayak gitu kan, ada belajar juga mengenai planet-planet di sana gitu loh. Akhirnya dari satu hal ke hal yang lain ini akan terbentuk yang tadi saya bilang, pola. Oh kalau bintang ini seperti ini, artinya begini gitu. Itu baik, ini memang itu berjalan sudah ribuan tahun gitu, seperti itu. Jadi bukan simsalabim juga gitu loh. Kayak begitu. Jadi dipelajarin juga gitu ya. Iya, dipelajarin. Dan itu sebenarnya kan kalau zodiak itu ya, itu ada yang Aries, ada Virgo segala macam. Itu sebenarnya itu dalam kurun waktu 1 tahun ya. Terbentuk bintang itu dari 12 rasio bintang itu dalam waktu 1 tahun gitu ya. Betul. Pada akhirnya dari pola-pola yang ada itu selama 1 tahun itu seperti itu terus, akhirnya dirumuskanlah bahwa dalam waktu misalkan 1 tahun itu adalah 12 bulan, dan di 12 bulan inilah makanya dalam astrologi itu ada teori misalkan rumah ini gitu
rumah rasi bintang, dan itu juga ada 12 rumah rasi bintang gitu loh. Jadi apa yang dibuat teori astrologi itu adalah apa yang terjadi di alam gitu loh. Di alamnya misalkan ada 12 bulan, ya kita juga ada 12 rasi bintang, 12 rasi bintang dan 12 rumah untuk rasi bintang itu gitu loh. Rumah itu maksudnya itu adalah bidang-bidang kehidupan manusia gitu loh. Jadi terbagi dalam 12 bidang itu gitu kan. Dan itu makanya satu hal dengan hal itu saling berhubungan, berkaitan gitu loh. Dan itulah makanya kenapa saya bilang ini sebetulnya kalau disebut ini apa sih namanya, bisa-bisanya aja, enggak juga gitu, enggak seperti itu. Makanya mungkin kalau agak sedikit belajar kayak begitu pasti akan merasakan ini lain gitu loh. Tidak seperti yang seperti yang dibilang orang kayak begitu kan gitu. Jadi tergantung mereka memandangnya dari sudut apa dulu gitu kan. Kayak gitu. Kan ada juga tuh Mas orang yang menyebutkan bahwa mungkin zodiak itu gue nggak percaya nih sama zodiak gitu. Kebanyakan nggak sesuai gitu kan. Nah jadi emang sebenarnya kita tuh harus percaya atau enggak sih Mas sama ramalan kayak gitu? Itu ramalan itu sebenarnya astrologi atau zodiak sih Mas sebenarnya? Kalau saya lebih senang menyebutkan astrologi ini adalah sebagai prediktor untuk memprediksi itu. Iya, jadi keilmuannya itu dekat-dekat dengan yang tadi itulah BMKG. Kayak gitu. Jadi pengumpulan data seorang, kemudian dibikin polanya seperti apa, nanti kita bisa menyimpulkan dari pengertian astrologi itu gitu kan. Nah kalau misalkan tadi banyak orang saya nggak percaya atau apa, ya itu tergantung ininya ya seorang. Dari astrologi, salah satunya ada dari astrologernya dalam hal menginterpretasikan astrologi. Kalau misalkan astrologernya hanya tahu sebatas rasi bintangnya saja gitu kan, ya itu taunya yang kulit luar. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ada teori-teori khusus dalam astrologi itu loh. Istilahnya tidak cuma rasi bintang aja, ada yang namanya aspek, ada yang namanya retrograde, ada yang namanya trine, square. Terus dan itu punya pengertian sendiri gitu. Banyak juga ya. Banyak halnya ada. Malah bidang astrologi itu ada yang namanya transit astrologi, ada horari astrologi, ada eleksional astrologi. Ya itu ada astrologi buat kesehatan. Gitu. Buat kesehatan juga ada. Ya itu makanya kenapa saya mengkategorikan astrologi ini adalah ilmu pengetahuan, karena memang cabangnya aja banyak kok gitu kan, dan bisa dipelajari. Bisa dipelajari oleh orang gitu loh. Jadi kesimpulannya mungkin astrologi itu bukan ilmu ramalan kali ya? Saya lebih tidak seperti itu ya. Jadi astrologi itu karena tadi itu by data. Jadi by data misalkan orang dengan tanggal lahir sekian, jam lahir sekian, itu pun nanti akan dilihat pola kelahirannya itu, maksudnya pola planet pada saat dia lahir itu seperti apa. Kalau tadi dibilang saya Virgo, saya Sagittarius misalkan, ya itu kita baru ngomong hanya satu planet aja, matahari doang, sunnya aja. Jadi zodiak itu sebenarnya cuma satu planet aja gitu. Iya, cuman mataharinya aja gitu ya. Iya, jadi kalau hanya disebut Sagittarius, ya sunnya di Sagittarius. Tapi pernah terpikir nggak gitu loh bahwa Merkurinya di mana, moonnya di mana, nggak tahu tuh di mana. Nggak pernah tahu dah. Iya, kayak gitu. Ternyata banyak ya. Banyak dan kompleks gitu loh. Makanya itu kalau misalkan tadi seperti dibilang saya nggak begitu, ya iya gitu kan, saya bilang tadi gitu kan, astrologi sebetulnya 12 rasi bintang itu ada pada diri seorang gitu. Jadi semuanya punya tuh, kayak Aries, Virgo. Sekarang permasalahannya itu sekarang tinggal di mana kekuatan istilah itu kalau dalam astrologi itu, semakin banyak planet itu misalkan nih saya misalkan Virgo, sun saya di Virgo, sunnya. Tapi saya ada moon di Sagittarius, saya ada Merkuri di Sagittarius, misalkan saya ada Mars di Sagittarius.
Jadi meskipun saya Virgo, tapi kekuatan Sagittarius saya lebih besar gitu dibanding Virgonya. Makanya meskipun saya Virgo, tapi saya mungkin bertingkah akan seperti Sagittarius gitu. Seperti itu contohnya gitu kan gitu. Jadi orang tuh sebenarnya harusnya ya membuat kesimpulan bahwa zodiak itu ya udah itu cuma kulitnya doang. Lu nggak perlu percaya gitu kan. Iya. Tapi kalau lu mau tahu lebih dalam lagi, lu harus baca dari sisi astrologi gitu kan. Betul. Sisi astrologi. Karena dari setiap orang mempunyai 12 rasio bintang sebetulnya, bukan satu gitu. Iya. Jadi gini, yang gue tahu, gue orangnya Aries gitu. Iya. Nah, Aries tuh begini, keras kepala lah segala macem gitu kan. Iya. Tapi enggak juga tuh gitu kan. Iya, misalkan ada kayak gitu saya keras kepala gitu ya tergantung. Misalkan kalau bacanya cuman itu doang ya itu artinya gitu kan. Tapi kalau misalkan orang kan kompleks gitu kan. Misalkan misalkan keras kepala, bagaimana cara dia bergaul dengan orang atau apa gitu. Ya kita akan melihat dari dari bentuk planetnya itu seperti apa gitu. Sebaran planetnya itu kayak gimana gitu. Seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan tadi disebut keras kepala bla bla segala macam yang mengenai Aries, kalau sebaran planetnya itu ngumpul, atau dalam teori astrologi itu adalah stellium. Stellium itu istilahnya semua planet ngumpul di satu rasi bintang. Di Aries semua. Itu bisa jadi memang seperti yang dibilang itu, wah ini keras kepala banget nih orang itu Pak, segala macam dan susah di ini misalkan. Tapi ya tapi di situ ada lagi nanti ininya gitu, apakah dia membentuk aspek dengan planet lain atau apa gitu. Yang jelas 12 kehidupan itu ada pada diri seseorang kan, tadi saya bilang gitu kan. Iya. Ada bagaimana dari sisi karirnya, pergaulan dengan orang itu ada lagi gitu. Jadi cara bacanya itu memang kompleks gitu. Kompleks lebih banyak gitu. Makanya kalau saya gitu, kalau misalkan disebutin si ini bintangnya ini gimana gitu kan, saya sebetulnya nggak berani nyebut menjudge orang itu kayak gimana kalau saya belum lihat chartnya gitu. Jadi kalau hanya untuk sannya doang kayak begitu, misalkan si ini Taurus misalkan kayak gini, ya paling ya sebatas arti itu aja. Tapi kalau mau lebih detail, detail itu maksudnya saya itu adalah karakter pribadi, personality seseorang itu, si ini itu kayak begini gitu kan. Dan saya perlu lihat chart gitu kayak gitu. Misalkan ini orang ini misalkan pemarah, sampai misalkan saya berani menjudge seperti itu kepada orang, saya perlu lihat chart seperti itu. Orang ini misalkan punya dua sisi, misalkan ada feminin dan maskulinnya gitu kan. Itu gitu. Ketahuan juga? Bisa ketahuan gitu loh. Gitu. Jadi tapi ya itu saya tidak berani menjudge itu kalau tanpa data itu gitu. Jadi kalau dikatakan misalkan ini ramalan, enggak juga kan, saya perlu data gitu. Jadi bukan itu, ramalan gitu, bukan, ya. Astrologi itu sebenarnya bukan ramalan gitu ya. Iya, jadi ada data-data sendiri yang harus kita dapat gitu loh. Ada ilmunya nih ya. Ada ilmunya yang bisa kita pelajarin gitu kan. Iya, betul. Kalau saya lihat sih semua orang bisa ya pelajarin itu. Masalahnya itu adalah ya ibaratnya gini deh gitu kan. Semua orang bisa main sepak bola itu kan. Iya. Cuman betul. Apakah dia itu jadi ahli sepak bola kan belum juga. Belum gitu. tentu kan. Tergantung misalnya bakat dia itu gimana. Ya astrologi juga begitu, tergantung bakat menginterpretasikannya ini, yaitu tergantung bakat orangnya ini gitu. Kalau sekedar baca ya misalnya ini mungkin orang bisa gitu kan. Tapi yang dimaksud saya kemampuan menginterpretasikan hubungan antara satu hal, misalkan satu planet, karena satu planet itu punya pengertian sendiri gitu. Setiap planet itu ada kata kuncinya sendiri. Yang ini dimana kalau sudah kita buka chart kayak gitu ya kita akan menginterpretasikannya itu adalah mengartikan satu hal dengan hal yang lain gitu kan, dan akhirnya itu membaca sebuah pola dan akhirnya berani menjudge atau bisa memutuskan suatu hal, si ini begini misalkan kayak gitu. Jadi intinya begitu gitu loh, ya tadi saya bilang gitu kan, jadi kemampuan dari astrologer itu juga pengaruh gitu. Jadi bagaimana dia bisa ahli dalam dalam hal itu gitu. Ibaratnya itu sudah
bakat lah gitu. Tapi bakat yang bisa dipelajarin gitu maksud saya gitu loh ininya gitu. Oke Mas, gue mau nanya lagi nih, apa sih perbedaannya antara zodiak dengan astrologi? Apa sih yang membuat astrologi itu kok bisa tahu gitu dengan orang tuh rasio bintangnya ada 12 terus bisa tahu dibaca dengan chart gitu. Itu sebenarnya ketepatannya apa sih sebenarnya untuk membaca itu? Ya. Memang kalau tadi ditanyakan apa sih bedanya gitu kan. Ya kalau misalkan bintang atau zodiak itu adalah bagian dari astrologi, bagian kecil dari astrologi gitu loh. Dan astrologi ini sendiri tadi saya bilang luas gitu kan. Jadi dia ada punya teori-teori sendiri dalam hal pembacaannya gitu kan. Jadi yang tadi seperti saya bilang ada bidang-bidang dalam astrologi gitu kan, ada eleksional astrologi, horari astrologi gitu kan. Nah ini astrologi ini lebih ke memang secara umum adalah membaca simbol-simbol yang ada di alam semesta gitu, planet itu gitu kan. Tapi itu juga jadi misalkan moon, contoh lah misalkan moon itu bagaimana sih kok sampai bisa diartikan menjadi disimbolkan sebagai sebuah keluarga gitu kan. Nah itu tadi yang saya bilang, dia melihat pasang surut di ini, melihat kebiasaan orang berkumpul dengan keluarga gitu kan. Nah ini disimbolkan dengan moon akhirnya karena data-data tadi gitu ya. Kemudian juga moon juga bisa diartikan sebagai seorang ibu misalkan kayak gitu. Karena kalau keluarga identiknya itu kan dengan ibu gitu kan. Karena yang menopang keluarga, jadi yang melihara keluarga. Jadi sering sambung nyambung gitu. Ininya seperti jadi simbolnya itu banyak simbolnya gitu itu ya. Banyak ya. Lain lagi kalau misalkan hal lain misalkan Venus misalkan kan. Venus itu kan kalau dalam kedokteran itu lambangnya lambang buat perempuan kan. Nah, perempuan ada tanda bulat dan plus di bawahnya gitu kan. Kayak gitu ya. Itu dalam astrologi juga begitu. Penyimbolan ini sebagai perempuan, coba kita bayangkan perempuan apa sih yang di ini? Bisa kan berdandan kan, menyukai pokoknya cewek lah, menyukai hal-hal yang sifatnya materi gitu kan, yang suka yang indah-indah, suka yang ini. Nah, ya begitu dalam astrologi juga itu gitu loh. Dia mau dibacanya gitu kan dalam hal-hal gitu. Tinggal kita semua kata-kata kunci ini adalah bagaimana kita interpretasi satu hal atau satu kata kunci dengan kata kunci ini kita padukan gitu loh dalam sebuah pembacaan. Itu yang membuat ketepatan gitu ya. Betul, dan itu yang membuat ketepatan juga tadi kan karena dikumpulin data-data itu. Data-data itu akan terkumpul dari mana nanti ada ininya kita kan perlu jam lahir, tanggal lahir itu kan. Karena ya itu berkaitan dengan posisi rasi bintang atau planetnya itu. Misalkan dalam rentang 1 bulan, misalkan antara jam sekian sampai jam sekian itu beda posisi planetnya itu. Jadi kalau saya misalkan katakanlah orangnya pernah terpikir nggak kalau misalkan orangnya itu kalau orang itu udah mirip itu namanya kembar. Kembar kan harusnya ini kan sama kan? Iya. Ya kalau fisiknya sih sama. Fisiknya sama. Ya paling tapi belum tentu. Ya lahirnya kan beda tuh. Lahirnya beda. Bedanya paling berapa menit? Mungkin berapa menit? Mungkin setengah jam atau itu kan lahirnya gitu kan saat ininya. Dan ada gendernya mungkin gitu kan gitu. Ya itu masalahnya. Setiap orang itu ya setiap menit misalkan dia lahir atau apa kan beda ininya gitu kan, antara jam kelahirannya menit gitu itu kan beda gitu loh, antara posisi moon pada jam segini sampai dengan berapa menit kemudian itu mungkin ada pergeseran sekitar berapa derajat gitu loh, itu loh. Dan itulah yang menyebabkan yang tadi saya bilang misalkan ketepatan seseorang, karena setiap orang itu unik gitu kan. Dia punya tanggal jam lahirnya sendiri, meskipun dia ini ya satu tanggal ini gitu kan.
tanggal lahirnya sama gitu. Tanggal lahir sama, tapi kan jamnya mungkin beda kan. Nah, itu maksudnya jam itu maksudnya untuk apa tuh, Mas? Iya, jam itu adalah untuk kalau dalam astrologi itu adalah untuk menentukan bidang-bidang kehidupan dari seseorang gitu. Kan kalau di zodiak itu kan biasanya tuh ada juga tuh yang kalau kamu mau tahu zodiakmu kirim tanggal lahirmu gitu kan. Ya, tanggal lahir terus tempat lahir ya gitu. Nah, udah selesai tuh. Dia bacain tuh. Nah, ini mungkin kalau di astrologi perbedaannya apa tuh, Mas? Bedanya itu kalau kita cuman dari tanggal, kemudian tempat lahir, tanggal dan bulan kayak gitu. Ya itu hanya menentukan sifat-sifat dasarnya aja gitu. Jadi hanya rasi bintangnya aja. Istilahnya itu kalau orang nyebut hanya zodiaknya aja gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi pakai jam lahir, itu lebih detail karena dia menyangkut bidang kehidupan yang dia jalani gitu. Jadi maksudnya itu kalau tadi itu sifat atau karakter dasarnya, kalau tadi dari tanggal dan bulan lahir, gitu. Nah, sifat dan karakter dasarnya ini akan diterapkan di mana gitu. Dalam bidang kehidupan yang mana gitu loh, kan? Nah, itulah perlunya jam lahir gitu loh. Jadi kalau kita cuman tanggal misalkan dan bulan kelahiran, ya istilahnya kita hanya bisa baca karakter dasar orangnya saja. Tapi hal itu misalkan diterapkan di mana, ya nggak bisa gitu. Itu perlu jam lahir seperti itu. Gitu. Itu yang membedakan astrologi ya. Dia dengan jam lahir, betul. Dia lebih detail lagi, lebih spesifik detail, ya. Lebih spesifik kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang misalkan karakternya kayak begini, di pekerjaan begini, nggak bisa kalau nggak ada jam lahirnya gitu loh. Itu kalau misalkan ada jam lahirnya atau baru kita bisa bagian per bidangnya. Ini di bidang pekerjaan begini, bidang keluarga begini, keuangan begini. Lebih gitu. Luas lagi lebih jadinya luas, ya, kalau dengan jam lahir itu, betul. Iya, lebih luas dan lebih dalam gitu ininya. Wow. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan di majalah nih keuangan begini, asmara begini, ya saya juga tanda tanya itu dia baca berdasarkan apa gitu kan? Gitu loh. Iya. Kalau misalkan di situ disebutkan, bener. Teorinya disebutkan, iya karena di rumah kedua ini ada planet ada Venus di ini boleh disebutkan gitu. Dia keuangan lagi bagus, misalkan. Iya. Tapi kalau itu nggak disebutin, cuman hanya baca zodiaknya doang kayak begitu ya. Nggak akurat gitu ya. Seperti itu gitu. Baru kebuka nih. Nggak bakal akurat gitu kan. Baru kebuka nih. Sebenarnya astrologi itu ternyata pengetahuannya, knowledge-nya lebih luas ya ternyata. Lebih luas gitu. Nggak cuma sekedar zodiak doang gitu. Makanya mungkin saya kadang-kadang mikir gitu, mungkin di majalah atau di koran itu mungkin hanya ngambil kulitnya aja barangkali, karena mungkin kalau terlalu banyak berteori mungkin orang malas baca atau bagaimana gitu kan, seperti itu. Tapi itu kalau menurut saya ya bisa menyesatkan akhirnya gitu kan. Ya enggak, ya itu akhirnya jadi jadi kayak negatif akhirnya jadi kayak informasi yang bodong gitu ya. Betul. Informasi yang bodong, nggak ada ininya gitu, nggak ada datanya apaan gitu. Jadi gini, mungkin kesimpulannya gini, kalau ada tabloid atau apalah ya, media-media yang menggambarkan kalau bulan ini zodiak Gemini seperti ini, zodiak Aries seperti itu gitu. Berarti mereka itu sebenarnya hanya mengambil sebagian kecil ilmunya ya dari yang sudah dikasih tahu itu ya. Betul. Jadi belum tentu tepat gitu ya. Belum tentu gitu. Ini kayaknya yang nonton nih kayaknya kalau mau tepat nih mesti sama ahlinya nih ya. Ngobrol sama ahlinya. Nanti bisa dibukain nih. 12 rasio bintang gitu kan? 12, jadi
kapan-kapan dah Mas kita undang orang di sini. Iya. Insya Allah kita bisa ya Mas. Bisa kita contohkan lah. Bisa kita contohkan. Oke. Seperti ini loh. Nanti mungkin adalah barangkali sesinya ya. Oke, siap. Seperti ini loh kita membaca astrologi itu gitu kan. Kayak gimana sih misalkan apa yang dibaca. Jadi apa iya misalkan hanya berdasarkan tadi yang dibilang oh ini ramalan bullshit dibilang itu gimana iya. Apa ya ada tadi seperti yang saya sebut ada data yang kayak gimana sih gitu kan. Nah, itu nanti mungkin di saya berikutnya nanti saya perlihatkan. Oke, siap. Apa gitu kan. Oke, makasih banyak nih Mas Diki yang udah nemenin nih. Ini podcast yang pertama ya. Podcast pertama sekaligus mungkin bisa mengenang juga Suara Fortuna gitu ya. Suara Fortuna itu kan dulu ada ya Mas ya. Pernah ada gitu. Dan sekarang kita bangkitin lagi dengan podcast ini nih Mas ya kan. Nah, bagaimana nanti ya teman-teman ya mungkin kalau mau tahu ikutin terus di Suara Fortuna, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya kan Mas. Oke Mas, makasih ya Mas. Salam Fortuna. Salam Fortuna.